Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan malam ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama dalam rangka tawasau bil haqqi dan tawasau bis sabar. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan duduknya kita dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan siapa saja yang istiqomah di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita diberi kemampuan untuk bisa istiqomah menapaki petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, malam ini kita masih melanjutkan kajian kitab Kaifa Amalahum An-Nabi. Bagaimana Nabi Muhammad SAW berinteraksi dengan sahabat-sahabat beliau, dengan orang-orang di sekitarnya. Dan kita di bab ta'amulun Nabi SAW ma'a khawasi ashabihi. Bagaimana Nabi Muhammad SAW berinteraksi dengan sahabat-sahabat istimewanya, sahabat-sahabat khususnya. Jemaah sekalian, dilihat kitabnya ini kita sudah di halaman 204. Lumayan ya, nggak terasa dari 800 halaman ya. Tinggal kurang lebih 500 sekian lah ya, 580-an. Nggak masalah, pelan-pelan tapi pasti, begitu Pak ya. Baik, kita masuk pada bab poin berikutnya, wala yarda min ahadin ayyatakallama fihim bisu'in. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki beberapa sahabat spesial yang sering diajak untuk diskusi, ngobrol, bepergian, sering diajak untuk bahkan dalam urusan rumah tangga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mereka dilibatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita kalau punya urusan rumah tangga, saya yakin kita tidak sembarang orang melibatkan, tidak sembarang orang kita libatkan. Pasti orang yang kita betul-betul percaya, yang menjaga rahasia kita, yang menjaga amanah kita dan tidak akan menyebarkan aib-aib kita kepada orang-orang di sekitar kita. Itu pasti begitu kan ya. Nah, ada beberapa sahabat yang oleh Nabi Muhammad SAW sangat dipercaya. Bahkan dalam urusan rumah tangga pun Nabi Muhammad SAW melibatkan mereka. Ada Abu Bakar radhiyallahu anhu, ada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ada Utsman, ada juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini adalah sahabat-sahabat dekat Nabi Muhammad SAW yang kadang dilibatkan dalam urusan-urusan yang sifatnya pribadi. Nah, di sini ada satu poin kata Syekh Shalih Al-Munajjid, Nabi Muhammad SAW tidak rela kalau salah seorang dari sahabatnya itu dicela, diremehkan maupun direndahkan. Kenapa demikian? Karena mereka adalah orang-orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Suatu waktu Abdurrahman bin Auf, salah satu sahabat spesial Nabi Muhammad SAW, bertengkar dengan Khalid bin Walid. Khalid jadi sahabat spesial juga, tapi dibandingkan Abdurrahman, Khalid tidak mampu melampaui keutamaannya Abdurrahman bin Auf. Kenapa demikian? Karena Abdurrahman bin Auf lebih dulu masuk Islam dan lebih banyak membersamai Nabi Muhammad SAW dibandingkan dengan siapa? Khalid bin Walid. Abdurrahman bin Auf masuk Islamnya di awal-awal Nabi Muhammad SAW berdakwah ketika sembunyi selama 3 tahun. Jadi masuk Islamnya Abdurrahman bin Auf ini lebih awal. Sementara Khalid bin Walid, beliau masuk Islamnya setelah peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Kurang lebih tahun 6 ataupun 7 Hijriah. Jadi setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Dan kita juga tahu bahwa Khalid bin Walid memberikan catatan serius kepada umat Islam ketika perang Uhud. Dia bersama Ikrimah bin Abi Jahal yang
menyerang kaum muslimin dari belakang yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW terluka parah. Ya, ini Khalid bin Walid. Nah, walaupun demikian, dosa-dosanya setelah masuk Islam itu akan terampuni semuanya. Jadi subhanallah, Islam itu akan menghapus semua dosa dan semua kesalahan yang pernah dilakukan. Tetapi kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan sebelum Islam, semuanya dicatat sebagai sebuah kebaikan. Ini luar biasa. Dulu ada salah seorang sahabat, saya gak lupa namanya, dulu saya pernah nulis ya, gak pernah saya ulangi lagi. Dia dikenal sebagai orang yang sangat dermawan pada zaman jahiliyah. Dia sangat dermawan, bahkan disebutkan dia itu membuat sengaja memperbanyak ternaknya untuk bisa membantu orang lain. Ini ketika dia zaman jahiliyah. Jadi dikenal sebagai orang yang sangat dermawan, orang yang sangat baik. Kemudian dia masuk Islam. Dia masuk Islam, lalu dia bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, saya dulu ketika jahiliyah pernah berbuat baik A, B, C, D disebutkan. Dan saya juga pernah berbuat salah. Bagaimana dengan kebaikan saya dan bagaimana dengan perbuatan-perbuatan salah saya?" Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Al-Islam yamhu ma qabl. Islam itu menghapus semua kesalahan yang dilakukan sebelum bersahadat. Masya Allah, apapun kesalahannya. Wa aslamta ma'ama aslafta minal khairi. Dan engkau telah masuk Islam dengan membawa kebaikan yang pernah kamu lakukan sebelum Islam. Artinya apa? Kebaikan-kebaikan apapun dilakukan, itu semua dicatat sebagai kebaikan. Masya Allah ya, dosanya diampuni, tapi kebaikannya katut. Ya. Kemudian apa kata sahabat ini? Wallahi demi Allah, saya akan melakukan kebaikan yang sama ketika saya masuk Islam, bahkan lebih daripada apa yang pernah saya lakukan pada zaman jahiliyah. Dan dia betul-betul melakukannya. Ternyata disebutkan dia ini pernah menginfakkan kurang lebih sekitar 300 ekor unta. Lumayan Pak, dikalikan 50 juta udah berapa itu ya? Dan pernah membebaskan lebih dari 100 budak. Nah, padahal budak itu lebih mahal daripada unta Pak. Ini siapa namanya? Sahabat ini, Masya Allah ya. Jadi orang itu kalau sudah berazam, Allah akan membukakan pintu. Maka jangan pernah kita itu pesimis. Apapun usaha kita, bismillah, udah, insya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala akan mudahkan. Nah ini sahabat ini berazam, demi Allah, saya akan melaksanakan kebaikan yang pernah saya lakukan sebelum Islam. Dan ternyata Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan, walaupun mungkin umurnya sudah tua dan kondisinya berbeda. Jadi sekali lagi, kalau orang tersebut optimis, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan sebagaimana prasangka dia. Jangankan kepada orang muslim, orang kafir pun akan digitukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anda masih ingat kisahnya Ya'juj dan Ma'juj? Ya'juj dan Ma'juj itu semenjak mereka dipenjara dan ditembok oleh Zulkarnain dengan tembok besi, corcoran besinya. Saya nggak tahu seperti apa tebalnya corcoran besi tersebut, dan kemampuan Raja Zulkarnain membuat corcoran besi. Sampai sekarang orang-orang masih bingung dan masih berbeda pendapat di mana keberadaan Ya'juj dan Ma'juj. Ada yang mengatakan mereka itu ada di Cina, maka sebagian ulama mengatakan tembok Cina itulah yang dibangun oleh Ya'juj dan Ma'juj. Tapi pendapat ini terbantahkan karena itu dibangun pada dinasti mana? Qing atau dinasti mana tuh ya? Nah, sementara dan itu dari tembok, bukan dari bata. Nah, bukan dari apa? Bukan dari besi. Ada yang mengatakan bahwa tempat Ya'juj dan Ma'juj itu di daerah pegunungan Siberia. Siberia itu mana? Rusia sekarang ya. Yang saya baca itu, saya pernah lihat Siberia itu kalau dingin bisa sampai minus 50 derajat Celcius. Dan paling hangat itu kurang lebih 20 derajat Celcius. Itu pun bertahan hanya berapa pekan. Itu paling hangat. Saya kepikiran itu hidupnya bagaimana. Ternyata makanan pokok mereka di sana daging mentah. Daging mentah. Jadi ikan ya ikan mentah, daging semua daging mentah dimakan. Ya, untuk mempertahankan hidup mereka di sana. Lo bayangkan saja, minusnya berapa? Paling tinggi itu 50 derajat Celcius. Itu di bawah kulkas, di bawah freezer. Freezer itu paling nol ya. Enggak sampai minus ya. Nah, ada yang mengatakan bahwa mereka di pegunungan Kaukasus sana, Kaukasus ya, daerah Chechnya, Dagestan, daerah Rusia sana.
Di sanalah tembok yang dibangunkan oleh Raja Dzulqarnain untuk menghalang-halangi Ya'juj dan Ma'juj dari berbuat kerusakan. Ya, dari berbuat kerusakan. Apakah hari ini mereka sudah muncul? Sebagian para ulama mengatakan sudah muncul, tapi belum menampakkan dirinya sebagai Ya'juj dan Ma'juj. Sebagian lain mengatakan belum, nanti menjelang kiamat mereka akan turun dari daerah-daerah yang tinggi. Nah, jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka itu semenjak ditembok oleh Dzulqarnain, itu mereka tuh terus berupaya untuk apa? Untuk melubangi tembok tersebut. Ketika matahari mulai tenggelam, mereka mengatakan, "Besok kita akan melanjutkan." Ternyata besok pagi mereka ke sana, temboknya sudah tertutup kembali, ya. Terus dibuat lagi. Besok, ya, kita akan kembali. Ternyata besoknya itu sudah tertutup kembali. Nah, sampai suatu waktu Nabi Muhammad SAW masuk dengan wajah yang menunjukkan ketakutan. Kemudian saat itu Zainab binti Jahas, istri Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Ada apa ya Rasulullah?" "Wailun lil Arab min syarrin qad iqtarab. Futihal yaum min radi Ya'juj wa Ma'juj mithlu hadhihi." Kata Rasulullah SAW, "Wailun lil Arab," celakalah orang-orang Arab, "min syarrin qad iqtarab," karena keburukan akan segera menimpa mereka. Futihal yaum, hari ini lubang Ya'juj dan Ma'juj, tembok Ya'juj dan Ma'juj telah dibuka sebesar ini, kata Nabi, 1400 sekian tahun yang lalu. Seperti ini kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Zainab binti Jahsh mengatakan, "Ya Rasulullah, anuhlaku wa fina salihun?" Apakah kita akan dihancurkan oleh Allah? Apakah kita akan dicelakakan oleh Allah? Padahal di antara kita ini ada orang-orang soleh. Masih ada orang yang tahajud, masih ada orang yang ngaji seperti sampean niki, masih ada orang yang menjaga sholatnya, masih ada ibu-ibu yang menjaga jilbabnya, masih ada bapak-bapak yang masih peduli dengan kehormatannya. Kemudian apa jawaban Nabi? "Na'am, idza kathuratil khaba'is." Betul, orang-orang soleh pun akan dihancurkan ketika keburukan itu sudah merajalela. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak lagi memandang ada orang soleh di situ. Allah Subhanahu wa taala akan menghukum semua penduduk negeri ketika khaba'is ataupun perbuatan-perbuatan buruk sudah menjadi tradisi, bahkan dianggap sebagai sebuah budaya yang harus dibudidayakan, yang harus dihidupkan. Nah, artinya apa? Disebutkan dalam hadis lain bahwa Ya'juj dan Ma'juj bisa membuka tembok itu. Begini ceritanya. Ketika mereka suatu waktu lagi menggali tembok tersebut, mencoba mencongkelnya, mencoba untuk menghancurkannya, dan mencoba untuk melubanginya. Kemudian ketika matahari tenggelam, di antara mereka ada yang mengatakan, "Kita akan datang lagi besok, insya Allah temboknya seperti ini, kita akan lanjut." Kemudian paginya mereka di situ, dan ternyata lubang yang mereka buat kemarin masih. Ya, terus mereka melanjutkannya. Kenapa? Karena mereka mengucapkan apa? Insya Allah, optimis. Atau orang kafir, ya, orang yang paling jahat di dunia setelah Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj ini paling jahat sedunia, di mana Rasulullah SAW mengatakan nanti ketika mereka keluar, mereka akan membunuh siapapun dan apapun yang mereka temukan, jangankan manusia, binatang pun mereka akan bunuh, dan mereka akan meminum sungai-sungai yang mereka lewati sehingga sungai-sungai tersebut kering. Saya nggak tahu bagaimana rakusnya dan kuatnya orang-orang ini, ya. Sungai-sungainya kering. Kemudian pada saat itu jamaah sekalian, akhirnya Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam serta pasukan Islam memang sengaja bersembunyi karena memang mereka ini tidak ada yang bisa melawannya. Mereka sengaja bersembunyi. Mereka bersengaja bersembunyi, kemudian mereka ini memanah karena sudah melihat tidak ada lagi manusia di bumi ini. Disebabkan Imam Mahdi dan Nabi Isa serta pasukan Islam telah bersembunyi, mereka mengangkat panahnya ke atas, kemudian memanah ke atas langit untuk membunuh penduduk langit. Ketika panah mereka balik, panah mereka itu sudah seperti ada tempelan darahnya, seperti ada darah-darahnya. Mereka mengira bahwa mereka juga telah membunuh penduduk langit. Ya, akhirnya
Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit kepada mereka seperti ulat-ulat yang masuk ke badan mereka dan mereka pun mati seketika, dan mayat mereka disebutkan dalam sebuah hadis hampir tiap meter sejengkal bumi ini selalu ada mayatnya Ya'juj dan Ma'juj. Banyak banget berarti mereka ini ya. Ya, saya nggak tahu seperti apa, wallahu a'lam bishawab. Ya, itu nanti datangnya menjelang Nabi Isa, bukan menjelang, ketika Nabi Isa sudah turun, ya. Kemudian apa yang terjadi? Karena mayat membusuk di mana-mana, Nabi Isa pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menurunkan hujan yang membawa mayat-mayat mereka. Dan turunlah hujan yang sangat deras, banjir membawa mayat-mayat Ya'juj dan Ma'juj entah di mana dibawanya. Nah, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menyampaikan bahwa ini pentingnya kita mengucapkan pentingnya kita optimis ya. Baik jemaah sekalian, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, suatu waktu Abdurrahman bin Auf, demikian juga Khalid bin Walid, mereka berdua bertengkar. Akhirnya Khalid bin Walid mencela Abdurrahman bin Auf, sesama sahabat. Didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda begini, "La tasubbu ashabi fa inna ahadukum falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadim wala nasifahu." Jangan mencela para sahabatku. Di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memakai fi'il amr untuk banyak orang. Jadi tidak khusus kepada Khalid bin Walid, kepada semua manusia. Jangankan kita sebagai manusia biasa, sesama sahabat saja, apalagi sahabat tersebut lebih awal masuk Islam, lebih utama di sisi Rasulullah SAW, dan mereka yang masuk Islamnya di akhir-akhir, mereka ini tidak mampu mencapai keutamaan sahabat-sahabat yang telah dulu masuk Islam. Kata Rasulullah SAW, demi Allah, andaikan kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka kalian belum mampu untuk mencapai semutnya. Jadi kalau ibarat para sahabat itu adalah sekian liter mungkin atau sekian kolah ya, keutamaan mereka, sak mut segini ya. Kalian tidak akan mampu mencapai satu mutnya para sahabatku. Jangan satu mut, separuh mut saja kalian gak bisa mencapai keutamaan mereka. Masya Allah. Inilah para sahabat. Kenapa demikian? Di sini para ulama mengatakan wasababu tafdili nafaqatihim annaha kana fi waqtid darurati wa dhiqil hali bi khilafi ghairihim. Karena apa? Karena para sahabat yang masuk Islam pertama kali bersama dengan Nabi Muhammad SAW, terutama pada fase-fase Makkah, mereka ini mengalami berbagai macam ujian dan cobaan bersama dengan Rasulullah SAW, dan mereka membuktikan kesabarannya di atas ujian tersebut. Mereka mendapatkan berbagai macam siksaan. Mereka juga harus mengorbankan apapun untuk perjuangan Rasulullah SAW. Beda dengan sahabat yang masuk Islamnya setelah Nabi Muhammad punya negara Madinah. Lebih-lebih mereka yang masuk Islam setelah Nabi Muhammad menaklukkan kota Makkah. Itu beda-beda jemaah sekalian. Lebih tinggi mereka yang pernah masuk Islam ketika di fase Makkah. Maka jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, sesungguhnya tidak sama, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatala ulaika a'adhamu darajah. Sesungguhnya tidak sama di antara kalian wahai para sahabat Nabi, mereka yang masuk Islam sebelum penaklukan kota Makkah dengan mereka yang masuk Islam setelah penaklukan kota Makkah. Orang yang masuk Islam setelah penaklukan kota Makkah, derajat mereka lebih tinggi daripada mereka yang masuk Islam setelah penaklukan kota Makkah. Kenapa demikian? Deritanya beda, ujiannya beda jemaah sekalian. Ujiannya apa? Beda. Nah ternyata kita itu perlu menghargai seperti ini ya. Bapak-bapak suatu waktu misalkan kalau mendirikan pesantren atau mendirikan yayasan ataupun perusahaan, Anda harus menghargai
orang-orang yang membersamai Anda di saat mungkin masih ngos-ngosannya, masih berat-beratnya membangun pesantren ataupun mungkin membangun perusahaan. Ketika perusahaan Anda sudah jaya dan orang ini mungkin secara kemampuan tidak begitu dibutuhkan, tetaplah menghormati mereka. Karena beda mereka berjuang membersamai saat merintis dengan mereka yang menikmati setelah perusahaan tersebut telah jaya. Walaupun mungkin yang datang setelahnya lebih pintar, lebih cerdas, lebih punya kemampuan dalam masalah lobby, dalam masalah segala-galanya, dibandingkan dengan generasi tua yang membersamai kita dalam merintis usaha kita atau merintis pesantren kita, tetap saja keutamaan mereka tidak boleh dilupakan. Maka Rasulullah SAW itu pernah bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wala tansawul fadla bainakum. Jangan kalian itu melupakan keutamaan dan jasa-jasa orang-orang kepada kalian. Jangan. Jadi Islam itu sangat-sangat membenci orang yang melupakan jasa. Sangat membencinya. Nah, maka ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya lihat sebagian teman-teman yang punya usaha sukses ya. Kepada mereka yang pernah merintis membersamai mereka mungkin tahun-tahun sebelumnya, itu diberi kelebihan walaupun mereka sudah pensiun, mereka sudah udah enggak kerja. Itu sampai teman saya itu sampai buatkan rumah. Kalau saya tanya, "Lah ini kan udah enggak jadi pengusaha, udah enggak kerja di tempat Anda, bukan lagi pegawai." Karena ada perumahan pegawai dia bangun ya. Iya, tapi dialah yang merintis membersamai kami dulu ya. Jadi itu penting ya, wala tansawul fadla bainakum. Jangan melupakan jasa orang-orang yang pernah berbuat baik di antara kalian. Apalagi jasa orang tua kita, apalagi jasa guru kita. Bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, demi Allah, saya akan menjadi budak bagi orang yang mengajarkan saya alif bata. Ternyata jasa mereka luar biasa. Sampai-sampai Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan bahwa jasa terutama guru dan orang tua. Boleh mengatakan seorang murid tidak boleh membedakan antara guru sama orang tuanya. Ya, kenapa? Orang tuanya melahirkan dia di dunia, membesarkan dia sehingga dia selamat dari berbagai macam penyakit, dari kematian. Sementara gurunya mengajarkan dia permasalahan agama sehingga dia selamat dari neraka dan dia punya prinsip hidup yang benar, dia punya ilmu yang benar. Sampai segitu Al-Ghazali rahimahullah dalam melihat bagaimana jasa orang di sekitar kita. Enggak boleh kita Enggak boleh kita remehkan. Makanya jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Anda punya guru yang dulu ngajar Anda SD, walaupun mungkin sekarang sudah tua, ya secara kecerdasan lebih daripada Anda bisa S2, S3, dia mungkin cuma PGA, betul ya? PGA zaman dulu ya? Ya, cuma PGA ya. Anda jangan pernah meremehkan, karena meremehkan orang yang pernah mengajarkan kebaikan kepada kita, walaupun satu kebaikan itu akan menghilangkan keberkahan ilmu yang telah ada pada kita. Jadi berkahnya ilmu, saya ulangi lagi, bertambahnya ilmu dengan mudzakarah, seringnya mengulangi. Tapi keberkahan ilmu ketika kita ini khidmah kepada orang, melayani orang yang pernah mengajar kita. Kemudian ilmu tersebut menjadi bermanfaat bagi kita, lebih bermanfaat lagi kalau kita amalkan ya. Jadi itu prinsip dalam prinsip dalam belajar. Makanya ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini para ulama sebenarnya membahasnya dengan luar biasa. Kita lihat di sebagian pesantren-pesantren Nahdiyin itu masih ada bagaimana penghormatan terhadap orang-orang yang pernah berbuat kebaikan kepada kita, terhadap guru, kepada donatur, kepada kiai dan lain sebagainya. Masya Allah ya. Walaupun terkadang berlebih-lebihan ya. Saya punya teman itu keturunan Gus, punya pesantren di Jawa Timur ya. Dia cerita kalau dia pulang itu murid-murid pesantren abahnya itu nggak berani berdiri saat berjumpa dengan dia. Berlutut, berdiri pakai lutut. Ya. Sampai segitunya walaupun kita melihat bahwa itu terlalu berlebih-lebihan. Baik ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan haramnya mencela para sahabat.
Nggak boleh. Apalagi sampai mengatakan para sahabat kafir, murtad dan lain sebagainya, tidak diperbolehkan. Bahkan adanya perbedaan di kalangan para sahabat pada zaman dahulu sehingga terjadi peperangan antara mereka seperti perang Siffin maupun perang Jamal dan perang-perang lainnya, tetap itu tidak membuat kita boleh mencela atau menyalahkan salah seorang di antara mereka, nggak boleh. Kenapa? Karena kita yakin semua sahabat, baik Ali sebagai khalifah yang resmi dan Muawiyah sebagai gubernur Syam dan Aisyah istri Nabi Muhammad SAW, semuanya mujtahidun. Mereka adalah orang yang beristihad. Orang yang sudah sampai derajat istihad, kalau ijtihadnya salah dapat 1 pahala, kalau ijtihadnya benar dapat 2 pahala. Artinya ketika Muawiyah dan Ali terpaksa bentrok ya, sampai terbunuh ratusan bahkan ribuan kaum muslimin karena bentrok antara mereka, sekali lagi itu ijtihad yang terjadi antara Ali sama Muawiyah. Masing-masing mendapatkan pahala. Mungkin Ali dapat 2 pahala karena para ulama mengatakan Ali kemungkinan yang besar, yang benar. Tapi Muawiyah dapat 1 pahala, bukan kemudian kita katakan Muawiyah itu berdosa. Karena sekali lagi kata Rasulullah SAW, "Idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajrani wa in akhtaha falahu ajrun." Kalau seorang hakim, seorang mujtahid, dia beristihad dan ijtihadnya benar, maka dapat 2 pahala. Kalau ijtihadnya salah, dapat 1 pahala. Tapi sekali lagi ulama ya, kalau kita beristihad salah karena belum sampai derajatnya, kalaupun benar tetap salah. Kenapa? Karena memang belum cocok ya. Dalam masalah urusan terkait masalah agama. Nah, seorang suami juga demikian, kalau beristihad, selama itu bukan perkara-perkara yang sifatnya ilmu, ya, misalkan dia beristihad bahwa aku akan berusaha ini misalkan ya. Ya ternyata rugi ya dapat 1 pahala, kalau benar dapat 2 pahala ya. Kalau hal itu bukan terkait tentang masalah-masalah agama. Kalau masalah-masalah agama itu hanya para ulama yang punya kapasitas untuk berijtihad. Baik jamaah sekalian, jadi itu nggak boleh kita ini mencela para sahabat. Sekali lagi mereka adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah mereka benar semua, Ustaz? Enggak juga sih. Apakah mereka enggak pernah berbuat dosa? Oh, berbuat dosa ada kok. Ada para sahabat pada zaman Nabi berzina, dirajam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketika dia dirajam, dia ingin melarikan diri karena dirajam. Masya Allah. Jadi dulu ada seorang sahabat datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, zina itu fatohirni." Ya Rasulullah, saya telah berzina, maka tegakkan had kepadaku. Nabi bilang kepada para sahabat, coba lihat, jangan-jangan dia lagi gila ini ngomong kayak gitu, kata Nabi. Dilihat, enggak ya Rasul, dia sehat. Jangan-jangan dia dipaksa ngomong kayak gitu, enggak Rasul, atas saudara pribadi. Baik, kalau masalah sudah sampai pada hakim, maka tidak bisa ditarik, ya, tidak bisa dibatalkan. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, galilah lubang, kemudian dimasukkan ke dalam lubang sampai dadanya, kemudian dilempari batu kecil dulu. Subhanallah ya. Kalau dilaksanakan begitu, insya Allah kemaksiatan berkurang di negeri kita nih, Bang. Insya Allah ya. Dan itu dilaksanakan di depan umum. Ya. Lempar. Insya Allah yang namanya ya, tempat-tempat lokalisasi dan lain sebagainya habis sudah ya. Kenapa? Karena orang tuh lihat menakutkan. Tapi sekali lagi Islam menegakkan itu dengan berbagai macam syarat. 1, had itu bisa ditegakkan kalau pemerintah itu sudah melakukan antisipasi terhadap perbuatan. Contoh kalau itu perbuatan zina, itu dilakukan antisipasi. Contohnya apa? Dipermudah pernikahan. Pemerintah membantu bagi mereka yang belum menikah.
Kalau ada laki-laki yang pingin nikah lagi, dibantu, nggak dipersulit. Mohon maaf ibu, ini yang saya berbicara syarat ya. Kemudian berbagai macam kemaksiatan dilarang. Foto-foto, video dan sebagainya sudah dihapus. Nah itu artinya apa? Orang tidak mungkin terlintas untuk berbuat zina. Kok mas terlintas? Ini yang bang penyakit memang ya. Maka dilakukan itu. Paham ya? Ya, jadi kalau seandainya pemerintah belum mampu melaksanakan itu nggak bisa had ditegakkan. Jadi Anda jangan menganggap bahwa had ditegak dengan penuh dengan sekedar melampiaskan pembunuhan, enggak. Syarat-syarat terpenuhi. Contoh, had terhadap pencurian itu ditegakkan kalau orang pada dimudahkan dapat makanan, dimudahkan pekerjaannya, tidak pada musim paceklik, Baitul Mal memang betul-betul digunakan untuk membantu orang kelaparan, bukan untuk membangun jalan tol, bukan juga bandara, apalagi membantu kereta cepat Jakarta-Bandung ya. Enggak ya. Jadi betul-betul dilaksanakan. Nah, kok ada orang yang masih mencuri? Emang ini sudah apa? Udah keterlaluan penyakit. Dalam Islam begitu, makanya pada zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah terjadi musim paceklik. Orang betul-betul kelaparan luar biasa. Sampai disebutkan ayam mati pun dimakan. Catat baik-baik Pak ya. Jadi kalau khilafah tegak itu bukan berarti makmur langsung. Anda jangan selalu berpikir perut terus ya. Orang yang mengkaitkan khilafah dengan kemakmuran perut, itu hidupnya cuma perutnya atau pikirannya itu ya. Enggak, pada zaman khalifah yang pernah terjadi kelaparan luar biasa juga, khalifahnya Umar. Yang sangat adil, bijak, lapar luar biasa. Dan pada saat itu tentu terjadi banyak pencurian. Dan Nabi Umar tidak melakukan had. Kenapa? Ini amul maja'ah kata para ulama. Tahun kelaparan. Di mana kalau orang lapar nggak boleh dipotong tangannya. Jadi begitu. Jadi kalau dalam Islam Pak, ada rakyat miskin mencuri, yang disalahkan itu pemerintahnya. Tapi kalau pejabat udah digaji per tahun 60 juta, itu gaji pokok, kemudian tunjangannya sampai 1 M ya. Kok masih nyolong? Itu yang dipotong bukan tangannya lagi itu. Nah iya, itu bukan had. Namanya takzir namanya. Apa bedanya had sama takzir? Had itu telah ada dalam Al-Quran dan hadis. Telah ada. Contoh mencuri kalau sampai disop dipotong tangan kanannya. Mencuri lagi potong kaki kirinya bersilang. Mencuri lagi potong tangan kirinya. Mencuri lagi potong kaki kirinya. Mencuri lagi. Nah ini kalau udah kayak gitu udah potong leher tuh ya. Betul ya. Nah jemaah sekalian, maksudnya begini, ada perbuatan-perbuatan kejahatan yang tidak ada hadnya, tapi masuk takzir. Takzir itu bisa lebih dahsyat daripada had, tergantung ijtihad imam. Kayak tadilah, koruptor. Koruptor itu bukan pencurian, bukan juga perampokan. Kalau rampok itu terang-terangan ngambil, lari. Kalau nyuri itu adalah sudah di tempatnya, diambil sembunyi-sembunyi. Kalau korupsi ini apa itu ya? Ya sembunyi-sembunyi yang enggak, maksa juga enggak. Iya kan begitu. Nah itu kenanya takzir namanya. Takzir itu tadi bukan sekedar potong tangan, tapi leher ya. Nah jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi itulah. Ada pada zaman sahabat seperti itu. Ya, kemudian saat itu sahabat yang dirajam ini mau melarikan diri. Nabi Muhammad mengatakan, tahan, jangan sampai dilarikan, rajam dia. Dirajam. Lalu ada percikan darahnya menimpa pakaian seseorang. Ih, jijik, begitu kan. Apa jawaban Nabi? Jangan bilang begitu. Sungguh taubatnya dia kalau dibagi kepada penduduk Madinah ini, niscaya penduduk Madinah ini, niscaya taubatnya, pahalanya lebih banyak daripada jumlah yang dibagikan kepada penduduk Madinah. Masya Allah ya. Kemudian ada juga pada zaman Nabi, ada seorang wanita Gomidiyah namanya. Datang, ya Rasulullah, zina itu
wa kuntu ahmil. Ya Rasulullah, saya telah berzina dan saya sedang hamil. Rasul bilang, coba lihat, jangan-jangan ini orang gila, kata Nabi. Dilihat, enggak ya Rasul, saya enggak gila, saya sengaja. Coba cari keluarga, tanya dia, gila apa tidak? Kalau di Indonesia, kalau yang diserang ulama ya gila gitu ya. Di Indonesia kan begitu, gila. Gitu. Tapi lucunya orang gila itu bisa memperkenalkan diri bahwa dirinya gila gitu ya. Ajib gak sih? Jadi orang gila menjelaskan bahwa dirinya gila. Dan ketika main HP bisa ngegame. Ajib banget ya. Yang kemarin yang nyerang ustadz di mana itu ya. Baik, jemaah sekalian, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, kayak sampaikan tadi. Kemudian, enggak ya Rasul, dia orang sehat, kata keluarganya begini-begini. Baik. Saudari, pulang sampai kamu melahirkan. Dia pulang. Begitu dia lahir, dia balik lagi, ya Rasulullah, ini telah saya melahirkan anaknya. Saudari, pulang, kamu susuin anakmu sampai sekitar 2 tahun atau 6 bulan, saya agak lupa. Kemudian setelah itu dia menyusui besar anaknya, datang lagi. Ya Rasulullah, anak saya sudah bisa makan yang lain, udah bisa minum yang lain, udah bisa minum susu unta, susu kambing atau apalah, dan sekarang saya siap. Masya Allah. Kalau zaman kita sekarang mungkin udah melarikan diri itu ya. Ini bagaimana para sahabat. Maksudnya begini, bahwa ada sebagian para sahabat yang bermasalah, iya. Tapi secara total, para sahabat itu semuanya adul. Semuanya baik. Udulun maksudnya, udul. Semuanya orangnya baik dan semuanya itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada enggak pencurian pada zaman sahabat? Ada. Tapi kasusnya dibandingkan di Indonesia beda jemaah sekalian. Paling yang dicuri itu apalah. Kalau di Indonesia 23 triliun. Itu baru yang dana bansos. Jiwasraya jangan ditanya, apalagi Asabri, ojo ditakon, Bank Senturi, opo meneh ya, terus kayak gitu-gitu enggak. Jangan di negeri kita tuh ya Allah, hancur betul ini negara kita nih ya. Udah begitu para konglomerat tuh hutang di luar negeri, dibawa ke Indonesia, nggak bisa bayar, yang nanggung siapa? Ya pemerintah yang nanggung tuh. Jangan kita dibodohin betul sama orang sekarang gitu nih ya. Mereka hutang luar negeri, dibawa ke Indonesia. Kalau dia nggak bisa bayar, ya nanggung pemerintah lah. Ya. Inilah lucunya dunia kita. Ya. Maka Deddy Mizwar tuh pernah membuat film ya, sehingga saya alangkah lucunya negeri kita ya. Itu lucu juga ya. Ya. Saya kalau nonton film itu lucu juga ya. Unik gitu ya. Nah, masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, pernah para sahabat mencuri? Ada, 1-2 aja, nggak begitu banyak. Pernah ketika Nabi Muhammad melaksanakan Fatu Makkah, penaklukan kota Makkah. Lalu salah seorang wanita Bani Makhzum, Makhzum itu klan tertinggi setelah klan Bani Hashim, termasuk Quraisy. Dulu kan ada klan-klannya gitu nih, ada klan. Kalau Arab sekarang apa? Ada Asgaf, ada Al-Kheret, ada apa? Syihab, ada Sahab, ada macam-macam. Kan ada klan-klan, nanya beliau nanti ya. Ya, nanti ada klannya, nanti yang ini nggak boleh nikah sama ini, gitu nanti ya. Sampai pernah pukul-pukulan di Pasar Kliwon beberapa waktu lalu. Oh saya tahu, saya tinggal di Pasar Kliwon kok ya. Nah baik jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Jadi perlu saya sampaikan bahwa dia mencuri. Wanita masih gadis, dia nyuri dan sudah sampai nisab. Udah harus potong tangan. Wah ketahuan. Dan didengar sama Nabi. Wah udah sampai di pengadilan, udah gak bisa ditarik. Udah sampai Nabi. Akhirnya kabilahnya ini bilang, masa putri kita dari kabilah kita akan ada yang dipotong tangannya. Sungguh ini membuat malu kita. Bagaimana kalau kita lobi Nabi, kita ganti dengan apalah. Terus siapa yang berani melobi Nabi? Satu-satunya yang sangat dicintai sama Nabi adalah Usamah bin Zaid bin Harisah. Putra daripada Zaid bin Harisah, anak angkat Nabi. Cucu Nabi lah kalau dianggap cucu ya. Ya udah mereka dekati Usamah. Usamah, bilang dong sama Nabi, begini. Baiklah. Ya Usamah karena masih muda, tanpa pikir panjang, boleh cerita sama Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya dia itu wanita terhormat
dari kabilah terhormat, bisakah diganti dengan mendengar itu langsung merah padam muka Nabi dan Nabi mengatakan, apakah kamu berani melobi dalam urusan had syariat Allah? Wah, dengan suara yang keras sekali. Apa kata Usamah? Aku menyesal dan nyesek katanya ya. Andaikan aku baru masuk Islam ya. Maksudnya dosa saya terampuni gitu nih ya. Akhirnya apa kata Nabi? Demi Allah, andaikan Fatimah binti Muhammad sarakat mencuri, saya sendiri yang memotong tangannya kata Nabi. Akhirnya dipotong tangannya perempuan ini dan kata para sahabat, hasunat Islamu, dia menjadi orang yang sangat soleha setelah peristiwa tersebut. Kemudian dia punya suami, punya anak, dan orangnya hidup dalam kondisi yang sangat soleha sekali. Ya ternyata begitu. Para sahabat bahwa ada pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya individu itu ada. Tapi itu hanya kasus. Kalau di Indonesia ini bukan kasus, sudah kebiasaan. Sudah budaya. Di situ masalahnya jemaah sekalian. Ya Rabbi. Saya bayangkan Pak, hutang kita itu 4.000 triliun Pak. Itu gimana cara bayarnya itu? Itu Pulau Jawa dijual itu kayaknya belum cukup untuk bayar itu ya. Betul itu ya. Jangan-jangan ke depan yang diminta Cina itu sekarang sudah menghutang selama pemerintahan Pak Jokowi, dia sudah punya piutang ke Indonesia sebanyak 248 triliun seingat saya. Lumayan Pak. Itu jangan-jangan Pulau Madura atau pulau mana? Kalimantan habis ya. Kayak Maladewa. Tahu nih Maladewa? Maladewa itu 99,99% Muslim. Hampir 100% Muslim. Tapi karena hutang sama Cina, sekarang sudah menjadi negara bagian Cina. Masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini dulu untuk malam ini. Sudah terdengar azan. Mohon maaf pada hal yang kurang berkenan. Kita akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.